Hari ini saya dan beberapa teman saya itu akan membuat sebuah tugas untuk membuat video dan untuk membahas suatu kasus. Tapi kasusnya itu tentang pokoknya kasusnya itu tentang ini. Bu, Ibu masih ingat tanah yang saya tawarkan waktu itu? Perkenalkan, ini namanya Tiar. Dia adalah seorang direktur utama di suatu perusahaan negeri. Lanjut. Masih? Kenapa? Dan itu adalah Ibu Lisa. Dia adalah suatu pengusaha yang ingin membeli tanah 50 hektar ke Bapak Dirut tadi. Oke, lanjut. Masih tertarik? Tertarik ya, begini Pak. Harga nilai jual objek pajak sekarang terlalu tinggi bagi saya. Nah, 150 miliar itu terlalu berat bagi saya. Kalau soal itu, gampang saja. Saya bisa atur. Oh iya, gimana caranya Pak? Nanti besok Ibu ketemu lagi sama saya. Kita bahas sama-sama. Oke, deal. Baiklah. Secara singkatnya, Bapak Tiar ini dia ingin menjual tanah perusahaan sebesar 50 hektar ke ibu ini. Tapi si ibu ini dia tidak mau membeli dengan harga NJOP yang memang seharusnya sudah begitu. Dia ingin membeli harga di bawah NJOP. Tapi karena Bapak Tiar ini ingin mencari keuntungan, jadi dia menurunkan saja harga NJOP tanah tersebut sampai dia bisa mendapatkan uang itu. Lanjut besok harinya. Oke Pak, jadi gimana ya perihal kemarin kita? Jadi begini Bu, sebenarnya saya punya kenalan orang dari panitia penafsir harga. Jadi kalau soal harga, itu bisa saya atur. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, mana ya orangnya? Nih, Yuhu. Nah, ini namanya Ibu Anissa. Dia adalah appraisal. Ya, itu sebenarnya ingin menjual tanah sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kita lihat kasusnya aja. jadi begini Bu, saya mau menjual tanah perusahaan. Tapi menurut klien saya, harga NJOP itu terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita mainkan sedikit? Apa? No. Pak, sebenarnya harga tanah itu harus sesuai dengan NJOP tertinggi. Jadi, tipe itu tidak boleh semena-mena. Oke deh, kayaknya bisa saya atur, Pak. Kira-kira begitulah cara sesuatu bekerja di negara kita. Kalau kita punya kuasa atau duit, ya semuanya pasti gampang lah. Lanjut. Oke baik, jadi karena semua sudah sepakat, jadi kita masuk ke pemberkasan ya. Saya panggil sekretaris saya dulu. Cindy. Baik, Pak. Jadi dia adalah sekretaris dari Bapak Tiar. Dia sedia melakukan apapun itu walaupun itu melanggar hukum kalau itu suruhan dari Bapak Tiar itu. Lanjut. Berkas yang Bapak minta saya sudah sediakan. Silakan Bapak dan Ibu tanda tangan di sini. Jadi untuk pembayarannya gimana Pak? Berhubung bank saya lagi error, jadi kalau boleh lewat Dana saja. Dana ya? Boleh. Sebentar ya. Baiklah, untuk transaksinya sudah masuk Pak. Boleh dicek? Oke baik, sudah masuk. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Dan terjadilah jual beli ilegal tersebut. Tanahnya sudah dijual dan dibayar lewat Dana. Dan sekarang kita masuk ke analisis kasusnya. Let's go. Jadi dari kasus tadi, saya dan kelompok saya itu mempelajari 3 hal yang ingin kami ungkap. Yaitu pertama itu unsur tindak pidananya, lalu kedua itu fakta perbuatan yang terjadi atau yang dilakukan, dan ketiga itu alat bukti pendukung. Jadi untuk di kasus ini kami menggunakan satu pasal, yaitu pasal 2 tindak pidana korupsi, yaitu tentang ini. Dan dari pasal itu kami menemukan 3 unsur, yaitu pertama itu setiap orang, yang kedua memperkaya diri, dan ketiga itu merugikan negara. Dan yang pertama itu setiap orang itu kita bisa melihat dari Bapak Tiar itu, dia merupakan seorang oknum yang ingin melakukan kejahatan untuk memperkaya dirinya, yang maksud di unsur kedua.
Dan unsur kedua yang seperti saya sudah katakan tadi, itu memperkaya diri, di mana Bapak Tiar ini melakukan kecurangan, di mana dia seharusnya menjual tanah sesuai dengan harga NJOP tertinggi, tapi dia menjualnya di bawah dari harga tersebut. Cuman supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dan tanah itu bisa terjual. Dan yang ketiga yaitu unsur merugikan negara. Negara sudah tentu merasakan kerugian sebesar 50 miliar dikarenakan harga tanah yang seharusnya 150 tapi dijual oleh Bapak Tiar itu seharga 100 miliar. Negara pasti sangat-sangat merasakan kerugian tersebut. Dan untuk alat buktinya itu kami menemukan dua alat bukti. Yang pertama yaitu dokumen NJOP atau dokumen penurunan harga. Kedua yaitu bukti transfer dana yang ditransferkan oleh Ibu Lisa ke ke Bapak Tiar. Yap. Itu sekian analisis kasus kami dalam berbentuk video. Semoga kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.